Cerita dimulai dengan memperlihatkan perang saudara antara kedua pihak yang bermusuhan, di mana seorang kapten bernama Hajime Saito adalah orang yang paling hebat, namun bertarung sangat chill alias nyantuy, serta beliau paling dominan di antara prajurit yang lain. Tapi rupanya dominasi Hajime tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seseorang yang selalu beraksi sendirian tanpa bantuan layaknya lone wolf. Pria ini bernama Kenshin Himura alias Samurai X. Dirinya juga dijuluki sebagai Hitokiri Batosai, yaitu seorang pembunuh bayaran terhebat dalam sejarah yang kini ikut berperang dan mampu meratakan semua musuhnya hanya seorang diri. Tak lama, bendera diangkat sebagai tanda kemenangan dari salah satu pihak sekaligus tanda bahwa perang telah berakhir. Namun Hajime sepertinya belum merasa puas sebelum dirinya bisa mengalahkan yang terhebat, yaitu Kenshin Himura. Tetapi Kenshin justru memilih untuk menanggalkan pedangnya sebagai bentuk dirinya memilih mundur sekaligus pensiun dari hiruk pikuk dunia samurai yang sangat kejam. Setelah semua orang meninggalkan lokasi perang, rupanya ada seorang prajurit yang masih bertahan bernama Jin-e. Dirinya juga memiliki mata yang berbeda dari manusia normal, dan mata itu memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk dapat membuat musuh terkena genjutsu yang sangat fatal layaknya jurus saringan Uchiha Itachi. Jin-e lalu mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang telah mokat oleh pedang milik Kenshin. Jin-e pun memutuskan memiliki pedang Kenshin dan berencana menjadi the next Hitokiri Fukin Batosai. Singkat waktu, setelah 10 tahun pasca perang berakhir, di mana Jepang perlahan menuju modernisasi dan menjadi maju, damai, aman, sejahtera berkat seorang pemimpin yang memulai era baru. Tapi selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi damai untuk kepentingan pribadi, di mana ada seorang mafia bernama Takeda yang diam-diam telah memproduksi narkoboy dengan bantuan dari seorang ahli bernama Megumi beserta dengan rekan-rekannya. Di mana Takeda dengan barbarnya menyuruh bawahannya untuk mempateni semua rekan Megumi dengan tujuan meminimalisir informasi yang bocor perihal narkoboy ini. Dan hanya Megumi lah yang tetap dibiarkan hidup, mengingat hanya Megumi satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat racikan narko-narko. Namun ternyata satu rekan Megumi berhasil kabur. Takeda pun memerintahkan bawahan terbaiknya untuk mengejar dan mempateni rekan Megumi tersebut. Hingga pagi harinya, pekerja itu ditemukan sudah mokat tergeletak di jalanan dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai. Membuat Hajime Saito yang kini menjabat sebagai kepala polisi segera mendatangi kediaman si Takeda untuk meminta mengklarifikasi perihal mokatnya pekerja tadi. Tetapi karena merasa berkuasa, Takeda dengan angkuhnya tak mau bekerja sama dan justru malah menunjukkan puluhan prajuritnya yang merupakan para samurai yang tak diterima di masyarakat pasca perang usai, di mana Takeda sengaja menampung mereka dan menjadikannya sebagai anak buahnya. Setelah Hajime pergi, Takeda dibuat geram sebab Megumi berhasil melarikan diri. Takeda pun langsung menugaskan bawahan terbaiknya yaitu Jin-e sang Batosai palsu yang saat ini bekerja padanya untuk segera membawa kembali Megumi hidup-hidup. Tanpa banyak cocot, Jin-e bergegas mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi. Di sana Jin-e langsung meratakan semua petugas polisi tanpa tersisa sebiji pun. Sementara Megumi berhasil melarikan diri lewat jalur belakang. Di tempat berbeda, sang jagoan kita yaitu Kenshin Himura akhirnya muncul kembali setelah 10 tahun menghilang tanpa jejak. Hingga saat dirinya selesai jajan cilor, Kenshin tak sengaja melihat selebaran tentang seorang buronan yang dijuluki Batosai sang pembantai. Bersamaan dengan itu muncul seorang wanita lucu bernama Kaoru. Kaoru langsung menuduh jika Kenshin lah buronan yang dimaksud sebab Kenshin membawa pedang. Mendengar itu, Kenshin meluruskan jika pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik alias pedang tumpul yang tidak diperuntukkan untuk membantai.
Setelah keduanya berpisah, Kaoru yang pulang melewati jalan dekat kantor polisi malah bertemu dengan Jin-e yang kebetulan baru selesai mempateni para petugas polisi. Melihat itu, Kaoru yang menaruh dendam sebab dulu ayahnya telah almarhum karena dipateni oleh Batosai. Kaoru pun menantang Jin-e untuk bertarung. Hingga saat Kaoru akan dihabisi, ya, dari kecepatan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin-e menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah sang legenda alias The Real Batosai. Dugaan Jin-e juga semakin diperkuat tatkala genjutsunya tak mempan pada Kenshin sebab Kenshin memiliki energi alam yang sangat besar, di mana Jin-e yang takut celaka memutuskan membiarkan keduanya pergi tepat saat para petugas datang. Untuk menghindari para petugas, Kaoru membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan dojo alias tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya. Yang tanpa Kaoru sadari, jika orang yang sedang bersamanya kini adalah The Real Batosai yang sudah mempateni ayahnya dulu. Setelah Kenshin pergi, adik Kaoru yang bernama Yahiko baru pulang setelah bermain. Hingga saat Kaoru akan berlatih, muncullah para preman yang datang untuk membeli paksa perguruan tersebut atas perintah dari bos mereka yaitu si Takeda. Namun karena Kaoru menolak, para preman pun dengan barbar melakukan pengerusakan serta menyakiti Kaoru dan Yahiko. Para preman bahkan Kaoru seketika terkejut dengan kemunculan Kenshin yang datang kembali. Kenshin meminta dengan baik-baik pada preman itu agar mereka segera pergi. Namun preman yang bebal menolak membuat Kenshin terpaksa menggunakan skill bela dirinya untuk menghadapi mereka. Pertarungan berlanjut di dalam dojo. Dengan skillnya Kenshin menunjukkan keterampilannya dalam bertarung, bahkan satu preman pun tak ada yang bisa mengimbanginya. Dan karena mereka masih keras kepala, Kenshin terpaksa menghunuskan pedang tumpulnya serta menguak identitas aslinya yaitu Hitokiri Batosai alias sang pembantai. Mendengar itu, Kaoru sangat terkejut mengingat orang yang sedang menolongnya sekarang adalah pelaku pematenan ayahnya. Tetapi melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kaoru tidak mengedepankan egonya untuk membalas dendam atas perbuatan Kenshin di masa lalu. Akibat keributan itu, Kenshin pun dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama dengan tahanan lain. Di penjara, ada seorang tahanan yang merupakan pendekar kuat bernama Sonosuke Sagara yang seketika terkejut mendengar Hajime menyebut Kenshin dengan julukan Hitokiri Batosai. Dan karena dulu Kenshin kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi kemiliteran Jepang. Dan setelah 10 tahun tidak berjumpa, Pak Laksamana cukup terkejut saat mendengar Kenshin sudah pensiun dan jadi warga biasa. Mengingat dengan kemampuan hebatnya, Kenshin setidaknya bisa menjadi seorang yang berpengaruh dan punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana sendiri menemui Kenshin yaitu untuk meminta bantuan pada Kenshin agar mau menggunakan kekuatannya guna memberantas menangani maraknya peredaran narkoboy serta meningkatkan keamanan. Bahkan Laksamana menawarkan jabatan tinggi untuk Kenshin supaya Kenshin mau bergabung di kemiliteran. Namun Kenshin tetap menolak dan berpegang teguh pada komitmennya untuk tidak membantai lagi. Membuat Hajime kesal dengan sikap Kenshin tersebut, di mana ia menantang Kenshin by one dan berhasil melukai pundaknya hingga bergetih.
Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin dibebaskan dari hukuman, di mana Kenshin dibuat terkejut tatkala melihat Kaoru datang menjemputnya, bahkan menunggunya di tengah hujan yang deras. Kenshin juga amat sangat terharu ketika Kaoru mengatakan bahwa dirinya tidak peduli seburuk apapun Kenshin di masa lalu. Yang penting Kenshin kini sudah insyaf dan harus tetap menjadi pribadi baru yang lebih baik. Di sisi lain, Megumi terlihat masih dalam pelariannya hingga tak sengaja bertemu dengan Yahiko alias adik dari Kaoru. Dan dengan baik hati, Yahiko mau membawa Megumi ke dojonya. Sesampainya di dojo, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun saling berkenalan. Mereka juga memutuskan tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain. Kaoru kemudian memberikan pakaian samurai mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai bentuk dari kehidupan baru Kenshin. Malam harinya, Kenshin dan Circle makan bersama di sebuah restoran. Hingga saat Takeda datang mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan preman bawahannya seorang diri, Takeda yang merasa bisa membeli apapun dengan uangnya mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya. Namun Kenshin sama sekali tidak tergiur dengan duit si Takeda dan dengan sopan menolak tawaran itu. Tak lama Sanosuke si pendekar datang dan dengan sombongnya berkata bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin sang Batosai, di mana Sanosuke menawarkan dirinya sebagai pengawal Takeda apabila Sanosuke berhasil mengalahkan Kenshin, dan Takeda harus membayarnya senilai dengan uang yang ia tawarkan kepada Kenshin. Dengan pedang besar bernama Janbato miliknya, bisa disimpulkan jika Sanosuke bukanlah pendekar sembarangan yang bisa dianggap remeh. Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawannya mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa menyakiti lawannya. Setelah beberapa kali Sanosuke menyerang, ia malah capek sendiri, apalagi saat Kenshin mengatakan pentingnya harga diri, yang pada intinya Sanosuke tidak layak bekerja untuk seseorang seperti si Takeda. Membuat Sanosuke menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk bubar. Beberapa waktu berlalu, menyebar sebuah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah mereka meminum air dari sumur yang sama. Membuat Megumi menyadari jika kejadian ini disebabkan oleh si ablahu Takeda. Mengingat Megumi tahu betapa liciknya Takeda yang akan melakukan cara apapun demi bisa mengambil alih dojo dan semua wilayah di sekitar sana. Sanosuke yang rupanya juga tinggal di kampung ini kembali bertemu dengan Kenshin. Dan mau tidak mau harus mengesampingkan egonya dan bekerja sama dengan Kenshin membantu para warga. Serta Megumi yang ahli di bidang medis dan obat-obatan, ia pun langsung menginstruksikan Kenshin dan circle-nya untuk segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna mengobati warga yang sakit. Singkatnya, kondisi warga akhirnya berangsur membaik berkat peran Megumi dalam mengambil tindakan yang tepat. Setelah itu, Megumi akhirnya jujur pada Kenshin bahwa dialah orang yang meracik narkoboy untuk si Takeda. Dan demi keselamatan para warga, Megumi bermaksud menyerahkan diri pada si Takeda sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror yang Takeda perbuat. Setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin menjadi overthinking dengan nasib Megumi yang begitu beraninya mengorbankan diri sendiri demi semua orang. Kenshin yang sudah bertobat dan jadi orang baik membuatnya merasa belum pantas ketika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan merajalela. Dan demi untuk membuktikan pertobatannya, Kenshin pun memutuskan pergi menyelamatkan Megumi ditemani oleh Sanosuke yang memaksa ikut. Sementara Kaoru dan Yahiko diminta untuk tetap di dojo dan menunggu sampai Kenshin berhasil membawa Megumi kembali. Megumi sendiri terlihat sudah sampai di kediaman si Takeda yang dengan tidak gentlemannya membenguk Takeda melakukan kekerasan pada Megumi. Namun kelakuan jahatnya seketika terhenti saat mendengar suara orang-orang di luar yang ternyata itu adalah kedatangan Kenshin yang sudah tiba. Dengan pedang tumpulnya, Kenshin dengan mudah berhasil mengalahkan para samurai meski hanya mencederai mereka saja.
Berkat bantuan dari Sanosuke, puluhan samurai itu pun berhasil dikalahkan. Dan kini giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Megumi dari si Takeda. Keduanya lalu bertemu dengan salah satu pengawal Takeda yang merupakan seorang pendeta jago tarung, di mana Sanosuke menyuruh Kenshin pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan melawan pendeta itu. Sanosuke dan pendeta pun mulai adu mekanik. Keduanya memiliki kemampuan tinju yang sama sehingga pertarungan pun berlangsung cukup sengit. Bahkan mereka sempat-sempatnya break untuk memulihkan stamina. Pada akhirnya, Sanosuke mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan John Cena untuk mengalahkan si pendeta. Kenshin sendiri kini harus menghadapi assassin bertopeng yang bernama Gin. Diketahui Gin adalah satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya. Melihat Kenshin memakai pedang tumpul, membuat Gin kesal seakan dirinya dianggap kroco. Dan karena Gin terus melakukan serangan beruntun, Kenshin dengan mode serius berhasil mendaratkan serangan dan mengalahkan Gin tanpa mempateninya. Tak lama Sanosuke datang dan keduanya bergegas naik ke lantai berikutnya, yang ketika mereka akan masuk ruangan, tiba-tiba karena Takeda yang culun dalam adu mekanik hanya mengandalkan senjata modern berupa Gatling Gun, Hajime akhirnya datang dan memberitahu bahwa Gatling Gun hanya bisa nembak ke arah yang terbatas. Hingga mereka pun berpura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah. Membuat Takeda kena mental setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan congornya. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu Kenshin agar segera pergi ke kuil di tengah hutan sebab kini Jin-E tengah menculik Kaoru untuk dijadikan sandranya. Sesampainya di kuil, Jin-E terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin yang memang Jin-E sudah lama menantikan momen seperti ini. Dimana ketika seseorang sudah berada di posisi teratas dan tak terkalahkan, maka akan banyak sekali musuh yang ingin merebut posisi itu. Yang itu artinya Jin-E berniat merebut posisi Kenshin sebagai samurai terhebat sekaligus menjadi orang pertama yang akan berhasil mengalahkan sang Batosai asli. Kali ini Kenshin sepertinya cukup kesulitan menghadapi Jin-E, mengingat Jin-E tak seperti samurai-samurai kroco sebelumnya. Di tengah sengitnya pertarungan, Jin-E yang menganggap Kenshin tak serius dalam bertarung, Jin-E pun menggunakan teknik genjutsunya untuk membuat Kaoru mengalami sesak napas dan akan almarhum dalam hitungan menit. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan genjutsu tersebut yaitu dengan mempateni pengguna jutsu itu sendiri. Yang berarti Jin-E memaksa Kenshin mempateninya dan memaksa Kenshin harus menjadi Batosai kejam seperti dulu. Melihat Kaoru menjelang ajal, Kenshin tak punya pilihan lain selain harus menjadi sosok Batosai yang sudah lama ia lupakan. Meski dengan pedang tumpul, Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan Jin-E sampai membuat Jin-E ripuh. Namun Jin-E yang batu masih kekeh ingin bertarung sampai mampus. Kenshin pun akhirnya memasang kuda-kuda legendarinya semasa menjadi Batosai dulu. Hingga saat Kenshin akan mempateninya, Kaoru yang sudah pulih berteriak pada Kenshin untuk tidak melakukan pematenan sebab Kaoru tak ingin melihat Kenshin menjadi Kenshin yang kejam seperti dulu. Jin-E yang masih sadar sebenarnya masih batu ingin tetap melanjutkan pertarungan. Namun karena malu telah dikalahkan, Jin-E pun memutuskan setor nyawa. Tak lama Hajime dan para petugas datang terlambat dan segera mengamankan tubuh Jin-E. Sementara Kenshin segera menggendong Kaoru kembali ke dojo untuk mendapatkan perawatan. Film pun ditutup dengan Takeda yang ditangkap dan para samurai dicabut izin pedangnya.
di mana Kaoru, Megumi, Sanosuke, serta Kenshin kini bisa hidup tenang dengan menjadi keluarga baru dan akan melanjutkan legacy menghidupkan kembali dojo tersebut. Dan film pun berakhir. Gimana lurde-lurde? Apakah film ini sangat seru menurut kalian? Atau gimana pendapatnya? Tulis di komentar lur. Kalau menurut saya film ini cukup sangat-sangat seru tentunya ya, mengadaptasi dari live action gitu. Mengadaptasi dari anime Samurai X gitu loh, sama dengan judul yang sama gitu, Samurai X lah lebih tepatnya dulu animenya. Dan ini memang film live action ini sangat memorable ya, karena udah lama ini teh dirilisnya teh, bahkan pas Mimin waktu masih remaja mungkinnya nonton film ini tuh, dan seru abis gitu, seru nanti mampus gitu. Terlebih action si sang Kenshin, action skill Himura Kenshin gitu yang sangat epic. Pertarungannya pun kece badai belai. Nah jadi mungkin itulah cuy rangkuman alur cerita di video kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk subrek ya, dan like, dan juga ya komen apalah gitu bebas. Oke, see you on the next video. Bye bye.